bahwa membawa isu agama di dalam politik itu juga tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan. Prabowo belajar banget ketika Gerindra itu bawa isu identitas di dalam pertarungannya di nasional, itu ternyata akhirnya Prabowo tidak bisa menjadi presiden selama 2 kali pertarungannya. Mas Denny, tahun 2024 kan masih lama, tapi kok soal capres sudah marah? Apa karena tidak ada pilgub hingga 2024 nanti? Enggak sih, masalahnya kayaknya bukan pilgub 2022 dan 2023 itu ada atau tidak. Tapi 2024 ini kan tidak ada petahana, nggak ada incumbent. Dalam artian ini space kosong nih, yang masing-masing kandidat itu punya peluang yang sama. Nah, pertarungan inilah yang menjadi seru di 2024 dan masing-masing sudah mulai menjual dirinya. Makanya persiapannya itu dimulai di tahun 2021. Mulai dari keributan perebutan partai, ya kan. Mulai dari survei-survei memunculkan para tokoh-tokoh, bahkan sampai ke para tokoh itu mulai menjual dirinya kepada masyarakat dengan model pesan yang mereka sampaikan masing-masing. Menurut Mas Denny, siapa saja calon-calon yang akan berhasil maju sebagai capres di 2024 nanti? Ini kita berpikirnya ke depan jauh banget ya. Iya. Kalau kita melihat survei ya sampai hari ini, itu ada nama Prabowo Subianto paling atas. Saya juga nggak paham ya kenapa Pak Prabowo itu masih ada di survei paling atas. Kelihatannya ini masih ada efeknya Jokowi Prabowo selama 2 kali pertarungan. Sehingga nama Prabowo itu masih diingat oleh orang. Nah, yang harus kita pahami bahwa Pak Prabowo ini tahun 2024 itu umurnya udah 72 tahun. Ya, sudah dianggap kelompok tua. Sedangkan nanti pemilih kita itu 60% adalah gabungan antara usia milenial dan disebut dengan generasi Z. Ya, orang-orang yang pasti nggak akan kenal Prabowo. Orang-orang yang sudah sibuk bermain di internet daripada mengetahui politik. Bisa jadi mereka adalah orang yang apolitis, yang tidak mengerti politik sama sekali. Nah, Prabowo ini siapa? Kan begitu. Yang kedua, yang saya lihat ada Ganjar Pranowo, ini Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo masih bisa disebut muda lah, dan orang bisa menerima dia karena dia lebih lumer ke banyak model gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar Pranowo sehingga dia muncul lebih besar daripada dirinya sekarang. Ada juga Anies Baswedan. Anies ini sesudah Pilgub 2022, saya sih memperkirakan dia akan hilang, dia akan habis karena dia sudah tidak punya panggung lagi untuk menonjolkan siapa dirinya. Dia mau bikin kegiatan kunjungan kemana-mana pun, selama dia tidak punya jabatan berarti dia tidak punya panggung. Dan biayanya juga dia untuk melakukan campaign terhadap dirinya sendiri itu akan jauh lebih besar dan lebih mahal. Jadi saya pikir Anies Baswedan seharusnya sudah mulai berpikir bahwa dia akan habis di Pilpres 2024 jika dia masih ingin bertarung di Pilpres. Dan saran saya lebih baik fokuskan diri ke Pilgub 2024 pada waktu pilkada serentak itu. Nah, ada lagi namanya Ridwan Kamil. Sama juga, meskipun selama ini survei menunjukkan dia sebagai orang yang ada di posisi salah satu tokoh untuk menjadi capres atau cawapres di 2024, tapi saya belum melihat gerakan Ridwan Kamil apa yang membuat dia menjadi dipilih. Ada Sandiaga Uno, ada lagi Puan Maharani dan banyak orang di sana. Tetapi menurut saya yang akan kuat nanti pertarungannya di 2024 itu ada Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, ya kayaknya cuma 2 itu aja dia. Ya mungkin Ridwan Kamil, ya mungkin juga Anies Baswedan akan muncul ya. Tetapi kalau melihat peta-petanya sekarang, apa yang ada di survei sekarang ini, di 2024 akan berantakan semua. Mungkin akan muncul tokoh-tokoh yang lain. Pak Muldoko misalnya, sesudah pegang Partai Demokrat, dia bisa jualan dirinya. Akan muncul model yang berbeda. Para kuda-kuda hitam yang selama ini nggak diperhitungkan, akan muncul. Ya kita lihat aja lah petanya. Tapi yang saya lihat yang paling akan tetap bertahan di posisi para tokoh yang akan menjadi capres di 2024 itu ya Ganjar Pranowo sama Sandiaga Uno. Mungkinkah tokoh yang hasil pollingnya tinggi tidak dapat tiket capres dari partai-partai? Ya bisa saja, sangat mungkin sekali. Jangan dipikir ketika orang itu punya
polling yang paling tinggi, dia disukai oleh partai. Bisa jadi dia adalah musuh partai. Pak Jokowi itu kan dulunya tidak punya kendaraan untuk bisa mencalonkan diri sebelum dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dalam artian ketika partai akhirnya memilih Joko Widodo sebagai calon presiden di 2014 dulu, itu pertimbangannya banyak dan tidak mudah untuk menggeser nama Ibu Mega sebagai calon presiden pada waktu itu. Nah, tetapi dalam pergerakannya di 2024 nanti, belum tentu orang seperti Jokowi bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan misalnya, atau Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDI Perjuangan misalnya, karena mereka juga sudah menyiapkan orang lain yang sudah sesuai dengan karakternya mereka, yang selama ini ada bersama mereka dan mereka jaga, yaitu Puan Maharani. Nah, bisa jadi orang seperti Pak Ganjar Pranowo yang pollingnya di atas itu akan dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang seperti ini. Dan bisa jadi misalnya seperti Anies Baswedan, dia nggak punya partai. Siapa mau calonkan dia? Apakah misalnya Gerindra? Belum tentu mau Gerindra, mereka juga punya calon sendiri. Jadi kalau nama mereka tinggi dalam polling, itu belum tentu mereka dilamar oleh partai. Karena ini bukan masalah bahwa orang ini akan bisa menang atau tidak, tetapi kan partai itu berpikir kelanjutan masa depan partainya mereka. Jangan sampai ketika orang ini mereka dukung, mereka naikkan dan jadi, partai mereka malah dimakan sama orang-orang ini. Kan ketakutannya mereka di sana pada partai-partai itu. Mereka harus bisa pastikan bahwa apakah orang yang mereka dukung itu bisa membawa nama partai ini ke depan lebih bagus atau malah dimakan partainya. Nah, paling aman buat mereka adalah ya mencalonkan orang dari partai itu sendiri, kadernya mereka sendiri yang udah jelas-jelas loyal dan udah jelas-jelas membawa nama partai. Apalagi kalau itu adalah bagian daripada keluarga yang punya partai itu sendiri, itu jauh lebih aman lagi buat partainya. Apakah kombinasi calon-calon nasionalis dan agama masih akan mewarnai Pilpres mendatang? Ini yang menarik nih, ini pertanyaannya. Menurut pandangan saya, masalah politik identitas di tahun 2024 itu tidak akan sekencang seperti tahun 2014 dan 2019. Kenapa? Karena 2 kali pilpres seperti itu, akhirnya orang banyak sadar, para partai banyak sadar bahwa membawa isu agama di dalam politik itu juga tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan. Prabowo belajar banget ketika Gerindra itu membawa isu identitas di dalam pertarungannya di nasional. Itu ternyata akhirnya Prabowo tidak bisa menjadi presiden selama 2 kali pertarungan. Mungkin mereka berhasil pada waktu Pilgub DKI di 2017. Tapi kan itu berbeda, itu skalanya regional, lokal. Tapi ini kan nasional. Tidak banyak orang, lebih banyak orang yang nasionalis daripada orang-orang yang fundamentalis misalnya. Sehingga saya yakin bahwa 2024 nanti permasalahan agama, permasalahan politik identitas itu akan selesai dengan sendirinya. Mungkin saja PKS nanti hanya akan jadi oposisi sendiri karena nggak ada yang mau menemani dia. Karena selama ini partai yang betul-betul terlihat untuk membawa konsep-konsep politik identitas itu hanya PKS. Yang lainnya akan bergabung di partai-partai yang nasionalis. Karena buat mereka, orang yang membawa atau partai membawa konsep identitas itu sebenarnya sudah nggak laku untuk dijual kemana saja dalam politik nasional di tahun di 2024 mendatang. Mas Denny, bagaimana kalau presidensial threshold diturunkan jadi 20%? Kacau. Kenapa bisa kacau? Ya karena jadi calon presiden jadi banyak. Ya. Nah ketika calon presiden jadi banyak, banyak orang-orang yang tidak punya kemampuan itu akan bisa naik ya. Dalam artian siapapun bisa mencalonkan jadinya. Dan itu akan membuat biaya di dalam pemilu itu juga jauh lebih besar sebenarnya. Karena kan negara juga harus ikut campur di dalam proses pemilu itu sendiri. Sehingga mereka harus mengeluarkan biaya operasional yang jauh lebih besar jika misalnya capres atau cawapres itu cuma 2 atau 3 orang sebenarnya. Tapi saya juga nggak yakin lah bahwa presidensial threshold itu akan diturunkan kurang dari 20%. Karena kan partai-partai ini juga tidak mau, terutama yang besar-besar ya seperti PDI Perjuangan, Gerindra, sampai Golkar, itu tidak ingin mereka harus menurunkan tingkat penyebarannya mereka. Mereka akan tetap menjaga di 20% ini, kalau bisa naikkan sampai 25-30% misalnya, supaya mereka bisa menjaga. Kalau bisa hanya dua calon saja daripada 3.
Karena 2 calon saja lebih pusing ya, daripada misalnya ada 6 atau 7 calon yang pada akhirnya akan memakan biaya untuk pemilu. Cuman yang menariknya ya, kalau kita melihat seperti pasca 98 dulu, kan banyak banget tuh calon-calonnya tuh, banyak banget yang campaign. Ya akhirnya kita bisa melihat banyak karakter-karakter yang keluar dari orang-orang yang selama ini kita kenal di media dan akan muncul dengan sifat aslinya pada waktu mereka campaign. Seperti contohnya dulu Pak Wiranto ketika menjadi capres, itu tiba-tiba jadi tukang beca, tiba-tiba jadi satpam gitu kan, lucu-lucu lah cara orang campaign. Saya sih menariknya itu ya. Tetapi apakah memungkinkan jika misalnya kita memunculkan banyak calon presiden di 2024? Saya rasa sulit sekali untuk ke sana. Oke, soal presiden 3 periode, menurut Mas Denny gimana? Apa ada sampai muncul wacana itu? Ya wacana itu kan dihembuskan oleh mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dengan niatan memuji Jokowi setinggi langit, tapi sebenarnya hanya untuk menampar atau menjerumuskan Jokowi saja. Tidak mungkin 3 periode itu akan dilaksanakan karena undang-undang kita hanya membatasi masa jabatan presiden itu di dua periode. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi akhirnya punya niatan untuk menjadikan dirinya sebagai presiden 3 periode, pertama dia akan menyalahi undang-undang dan itu bukan tipikalnya Pak Jokowi. Yang kedua, dia akan terlihat sebagai orang yang serakah akan jabatan dan itu juga bukan tipikalnya dia. Nah, yang ketiga, di masa ketiga periode dan ini yang diharapkan lawan-lawan politik Jokowi adalah sama seperti ketika masa Orde Baru, di mana akhirnya Soeharto mencalonkan diri kembali menjadi presiden meskipun rakyat sudah muak. Dalam artian ketika 2 periode, orang masih cinta sama Jokowi. Tetapi ketika dia akhirnya memasakkan diri menjadi 3 periode, nah rasa cinta ini bisa menjadi rasa benci. Nah inilah yang ingin dimainkan oleh kelompok-kelompok oposisi supaya Jokowi bisa dibenci oleh para pendukungnya sekarang. Kenapa Jokowi harus dibenci oleh para pendukungnya sekarang? Karena ditakutkan oleh para oposisi atau para lawan politik Jokowi, Jokowi ini akan menjadi kompas di tahun 2024 nanti. Bahaya kalau kemudian Jokowi menunjuk si A misalnya jadi calon presiden pengganti saya yang paling cocok untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan Indonesia ke depan. Nah, semua pendukung Jokowi akan lari ke sana. Nah, ini yang bahaya. Karena itu pihak lawan atau pihak oposisi itu berusaha mengacaukan pemahaman seperti ini supaya Jokowi jangan dijadikan kompas. Mulailah benci Jokowi dengan menaikkan dia menjadi presiden untuk 3 periode, termasuk menolaknya juga. PKS sama Amin Rais kan sekarang menolak Jokowi 3 periode. Mereka yang bikin isu sendiri, mereka yang ramai sendiri, mereka juga yang menolak sendiri. Ini kan kacau gitu. Ya hanya itu yang bisa mereka lakukan, karena kalau buat menentang Jokowi terhadap konsep pembangunan yang sekarang sedang dijalankan, mereka nggak mampu. Mereka nggak mampu bertarung secara pikiran, mereka hanya mampu memainkan isu-isu supaya nama mereka naik sebagai pahlawan dan supaya lawan mereka hancur, itu aja. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Denny. Menurut Mas Denny, idealnya siapa yang mampu melanjutkan hal-hal yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi? Saya tidak menyebut sebuah nama ya, tapi saya menyebut sebuah konsep. Jokowi ketika muncul di tahun 2014, saya berharap beliau adalah seorang yang mampu menancapkan tonggak Indonesia menuju pemerintahan yang akan lebih maju ke depan. Jujur, saya harus bicara dengan terus terang, 10 tahun sebelum Jokowi, masa Presiden SBY, Indonesia itu hancur nggak karuan. Saya tinggal di Malaysia dan saya malu menjadi orang Indonesia pada waktu itu karena kita nggak pernah maju-maju selain banyaknya korupsi di tempatnya kita. Tetapi ketika ada muncul Jokowi, saya punya kebanggaan lebih kepada Indonesia dan itu diakui sendiri oleh Malaysia, di mana mereka juga punya permasalahan dengan Perdana Menteri mereka. Mereka salut dengan Jokowi, sehingga saya sebagai orang Indonesia punya kebanggaan sebagai warga negara yang punya presiden yang lebih merakyat dan punya visi ke depan. Nah, 10 tahun harapan saya dengan Jokowi terpenuhi. Dia membangun infrastruktur di mana-mana, dia membangun bendungan di mana-mana, bukan untuk memperkaya dirinya atau keluarganya, tapi bagaimana Indonesia ini ke depan bisa lebih maju daripada sebelumnya. Nah, ini kan tugas berat yang harus dilakukan oleh orang yang akan meneruskan kuncinya, ya kan? Karena kalau Jokowi ini istilahnya masuk dalam fase pembangunan infrastruktur untuk jalan, infrastruktur dasar untuk Indonesia. Yang kedua, yang di Presiden sesudah Jokowi ini harus mampu meneruskannya dalam bentuk infrastruktur di bidang teknologi, di bidang internet. Jangan sampai kita itu punya banyak aplikasi dan kita hanya menjadi konsumen.
bukan menjadi produsen. Kan ini permasalahan Jokowi ketika berteriak benci asing itu, ya kan? Di banyak aplikasi semuanya banyak yang milik asing. Kita ini hanya jadi konsumen, pembeli doang, dimanfaatkan data kita, dimanfaatkan uang kita, ya mereka menanggung keuntungan. Nah, jangan sampai kita nanti akan seperti itu karena kekurangan infrastruktur, terutama infrastruktur internet kita. Ya, juga mobil listrik. Kalau bisa kita menjadi pelopor karena kita punya nikel, kita punya tempat, kita sesudah ada Omnibus Law kita bisa membangun banyak hal. Nah, siapakah orangnya yang bisa meneruskan mimpi Jokowi ke depan ke tahun 2045 di mana Indonesia akan menjadi negara terbesar di ASEAN dalam bentuk teknologi dan juga ekonomi? Itu pertanyaannya. Ya kita tunggu saja petunjuknya Jokowi, meskipun saya sudah bisa membayangkan siapa orangnya, tapi kan gak enak. Ini belum pilpres, saya dia sangka kampanye. Ya, kita berharaplah, kita dukung orang-orang yang punya model seperti Jokowi, jangan punya model yang berbeda, supaya tujuan kita, anak dan cucu kita nanti bisa menikmati negeri ini lebih bagus daripada kita, lebih nyaman daripada kita, sibuk dengan teknologi ekonomi daripada sibuk dengan politik identitas, dan jelas semua orang tua pasti ingin anaknya lebih maju daripada dirinya. Gaspol.